Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi sekarang kita masuk di bulan Syawal ya, setelah selesai Ramadan. Jadi saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi momen Ramadan ini sudah amal, ya setan-setan kembali dilepas, ya, pahala nilai kembali normal, tidak lagi berlipat ganda. Jadi kita lanjutkan lagi kuliah kita, yang mudah-mudahan kita bisa sampai derajat takwa ya. Yani mampu mengamalkan perintah Allah, mampu taat pada perintahnya, dan taat larangannya dengan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa kembali bersih, kembali seperti bayi yang baru terlahir kembali. Nah, pada kesempatan ini saya kembali menyampaikan ya, pada kesempatan ini saya kembali membahas materi kelanjutan pembahasan sebelumnya. Jadi sekarang materi ke-10 saya bahas di mana pembahasannya tentang fasilitas pelabuhan. Perkuliahan ke-10 ini fasilitas pelabuhan di darat. Materi ini membahas tentang fasilitas pelabuhan yang meliputi fasilitas darat yang berada di terminal barang potongan, terminal peti kemas, dan juga terminal barang curah. Ya. Pada slide pertama ini dibahas fasilitas intermoda yang lengkap di suatu pelabuhan. Itu harus memiliki beberapa syarat. Nah, di sini dia harus menghubungkan pelabuhan dengan hinterlandnya. Kemudian dia mampu melayani kapal-kapal generasi mutakhir yang secara langsung menuju ke berbagai pusat perdagangan internasional, direct call. Kemudian mampu mengantisipasi percepatan bongkar muat barang dengan kelengkapan fasilitas pelayanan. Kemudian penanganan bongkar muat barang itu dilakukan di terminal pengapalan yang disesuaikan dengan jenis muatan yang diangkut. Ya, jadi kita masuk ke kuliah ini. Kemudian yang berikutnya, untuk mendukung penanganan muatan di pelabuhan itu diperlukan fasilitas pelabuhan di perairan dan juga fasilitas pelabuhan di darat. Nah, fasilitas pelabuhan di perairan itu seperti alur pelayaran, ada pemecah gelombang, ada kolam pelabuhan, dermaga, sender, dan alat tambat. Itu fasilitas pelabuhan di perairan. Sedangkan fasilitas yang ada di darat itu seperti gudang laut, gudang, bangunan, gedung administrasi, gedung perkantoran, pemerintahan, kemudian kantor polisi, ada kantor keamanan, ruang untuk buruh atau pekerja pelabuhan, bengkel, garasi, rumah, pemadam kebakaran, elevator, dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian terminal barang potongan, ini fasilitas-fasilitas ada dalam terminal barang potongan itu antara lain ada kantor, apron, lapangan penumpukan terbuka, ada gudangnya, ada parkiran mobil dan truk, kemudian ada gudang laut, dan juga ada jalan-jalan. Ya. Nah, apron itu apa yang dimaksud apron? Yaitu halaman di atas dermaga yang terbentang dari sisi muka dermaga sampai gudang laut atau lapangan penumpukan terbuka. Ya, ini digunakan untuk menempatkan barang yang akan dinaikkan ke kapal atau barang yang baru diturunkan dari kapal.
Bentuk apron itu tergantung dari jenis barangnya, apakah barang potongan atau curah atau peti kemas. Untuk lebar apron itu tergantung dari fasilitasnya. Seperti jalan untuk truk dan atau kan ada keran, ada alat pengangkut lainnya juga seperti forklift, keran mobil, gerbong yang ditarik traktor dan lanjut dan sebagainya. Dan ini biasanya lebar apron itu antara 15 sampai 25 meter. Nah, kemudian ada gudang laut dan lapangan penumpukan terbuka. Nah, gudang laut itu disebut juga gudang pabean, nah, gudang lini ke-1, lini ke-1 atau gudang transit, yaitu gudang yang ada di tepi perairan pelabuhan dan hanya dipisahkan dari laut oleh dermaga pelabuhan. Gudang ini dia menyimpan barang-barang yang baru turun atau akan naik dari atau ke kapal yang memerlukan perlindungan terhadap cuaca, hujan, dan sinar matahari. Nah, untuk barang-barang yang tidak memerlukan perlindungan seperti mobil, besi beton, dan sebagainya, itu dapat ditempatkan pada lapangan penumpukan terbuka. Nah, ukuran gudang laut, ukuran gudang laut itu ditentukan dengan memperhitungkan kapasitas dermaga. Biasanya dermaganya ya dapat melayani kapal dengan bobot 10.000 DWT. Nah, setelah kapal membongkar muatannya, kemudian ruang kosong harus isi kembali dengan muatan yang akan dikapalkan. Dengan demikian, muatan yang harus dilayani itu 20.000 DWT. Apabila dari muatan tersebut ada 20% atau 4.000 ton muatan yang bisa disimpan di lapangan terbuka, sedangkan 16.000 DWT itu disimpan dalam gudang. Misalnya dalam 1 meter kubik muatan itu volume beratnya 1,5 ton. Ini memerlukan volume penyimpanan sebesar 10.666 meter kubik. Apabila dalam penyimpanannya ditumpuk setinggi 4 meter, maka diperlukan luasan sebesar 2.666 meter kuadrat. Ya. Ingat adanya ruangan yang hilang antara tumpukan itu 25%. Maka gudang harus mempunyai gang yang diperuntukkan untuk lalu lintas. Alat angkut sebesar 50%. Jadi luas total gudang itu untuk tiap tambah adalah sebesar 2.666 tambah 25%, 2.666 tambah 50% kali 2.666 meter kuadrat sama dengan 4.666 meter kuadrat. Nah, untuk panjang gudang laut itu tergantung pada panjang tempat tambat pada dermaga. Kalau panjang minimum adalah sama dengan jarak antara palka depan dan belakang. Nah, jadi di sini dibutuhkan gudang ya untuk fasilitas pelabuhan. Dan gudang itu digunakan untuk menyimpan barang dalam waktu lama. Nah, gudang dibuat fasilitas penanganan barang, ada beberapa macam alat yang digunakan untuk melakukan bongkar muat barang. Bongkar muat barang potongan. Antara lain ada derak kapal, ada keran kapal, ada alat pengangkut muatan di atas dermaga. Nah, untuk derek kapal ini digunakan mengangkut muatan yang tidak terlalu berat. Ya, radius 6 meter dari lambung kapal. Dari kapal ada lengannya, ada kerekan dan kabel baja. Kemudian ada keran darat, yaitu alat bongkar muat dengan lengan yang cukup panjang, namanya keran darat. Dia tempatnya di dermaga pelabuhan. Ada rodanya, bisa berpindah-pindah seperti rek kereta api. Bisa mengangkut macam-macam angkutan, 2,5 ton, 5 ton, 10 ton, atau lebih. Ada alat pengangkut muatan di atas dermaga, ada beberapa macam, forklift, ada keran mobil, ada gerbong yang ditarik traktor, dan lain-lain. Alat pengangkut muatan. Kemudian ada untuk terminal barang menggunakan peti kemas tentunya. Volumenya ya terus meningkat dari tahun ke tahun, bertambah.
Pengangkutannya menggunakan peti kemas ini kemungkinan barang dibongkar muat satu kali dalam satu peti kemas. Ini bisa meningkatkan jumlah muatan dan ini bisa ditangani dengan cepat. Untuk penanganan peti kemas ini dalam hal penanganan bongkar muat di terminal peti kemas bisa digunakan lift off, LO per LO atau metode roll on, roll off, RO per RO. Nah, pemakaian kedua cara ini itu tergantung pada cara kapal. Cara kapal ada dua. Metode LO misalnya, LO per LO itu dilakukan dengan dua cara. Kapal menggunakan krannya mengangkut peti kemas dari jangka kapal, ini sudah ditinggalkan. Cara kedua menggunakan peralatan gantry crane yang berupa kren raksasa dipasang di atas rel di sepanjang dermaga untuk bongkar muat peti kemas dari jangka kapal. Jadi materinya ini bisa dibaca di classroom, kemudian bisa dilihat pada pertemuan ke-10. Ya, waktu masih libur ya, libur lebaran. Pertemuan ke-10. Fasilitas pelabuhan. Untuk menangani muatan di darat itu bisa menggunakan carrier atau strider loader. Alat ini dapat menumpuk peti kemas dalam 2 tingkat. Nah, bisa juga side loader. Alat ini mengangkat peti kemas dalam 3 tingkat. Transtainer ini keran peti kemas berbentuk portal dapat berjalan pada rel atau mempunyai ban karet. Alat ini dapat menumpuk peti kemas sampai 4 tingkat. Dapat mengambil peti kemas tersebut, menempatkannya di atas gerbong kereta api atau case truk. Kemudian metode kedua, metode RO per RO. Peti kemas di atas case truk atau trailer, ditarik traktor itu masuk ke kapal. Trailer dan peti kemas kemudian dilepaskan dari traktor, ditempatkan di geladak kapal. Lalu traktor akan kembali ke darat untuk mengambil trailer yang lain. Dan bongkar muat dilakukan secara simultan. Kapal tipe RO per RO ini punya geladak yang bertingkat. Kelebihan dari pengoperasian RO per RO, metode RO per RO. Bisa memuat pipa, baja, mobil, dan lainnya. Punya tingkat pembongkaran dan pemuatan yang tinggi. Ini metode RO per RO. Tidak memerlukan keran-keran darat yang mahal. Nah, kekurangannya banyak ruang kosong yang tidak dimanfaatkan. Mengingat peti kemas berada di atas chassis sehingga mengurangi kapasitas kapal. Nah, fasilitas pada terminal peti kemas itu ada beberapa fasilitas. Antara lain dermaga, ada apron, ada lapangan penumpukan sementara, dikenal marshalling yard, ada lapangan penumpukan peti kemas, dikenal container yard, ada container freight station, CFS, dan menara pengawas. Nah, dermaga itu ya, terminal peti kemas tentunya memerlukan halaman yang luas. Biasanya dermaga bertipe wharf dan cukup panjang antara 250 meter sampai 350 meter. Dalamnya antara 12 sampai 15 meter. Karena kapal peti kemas itu ukurannya besar. Kemudian ada apron. Terminal peti kemas lebih besar dibandingkan dengan terminal lainnya. Biasanya berukuran dari 20 sampai 50 meter. Apron ini tempatkan peralatan bongkar muat peti kemas. Kemudian lapangan penumpukan sementara, ya, marshalling yard. Ini adalah lapangan yang digunakan menempatkan secara sementara peti kemas yang akan dimuat ke dalam kapal. Lapangan ini terletak di dekat apron. Kemudian ada lapangan penumpukan peti kemas. Ini adalah lapangan penumpukan peti kemas berisi muatan dan peti kemas kosong yang akan dikapalkan. Lapangan ini berada di darat dan permukaannya diberi perkerasan agar dapat muatan dan beban mati peti kemas itu sendiri. Yang lainnya adalah CFS, Container Freight Station, adalah gudang yang disediakan untuk barang-barang yang diangkut. Nah,
Di CFS ini pada pelabuhan pemuat barang-barang dari beberapa pengirim dimasukkan dalam satu peti kemas. Di pelabuhan tujuan atau pembongkaran, peti kemas yang bermuatan LCL diangkut dan kemudian muatan tersebut dikeluarkan dan ditimbun dalam gudang pelayaran. Kemudian ada menara pengawas digunakan untuk melakukan pengawasan di semua tempat dan mengarahkan semua kegiatan di terminal peti kemas seperti pengoperasian peralatan dan pemberitahuan arah penyimpangan dan penempatan peti kemas. Nah, peti kemas itu sendiri kontainer ya, kontainer peti kemas. Itu peti dia, peti kemas, peti atau kotak yang memenuhi kenal Organisasi Universal Standar ISO. Jadi itu peti kemas. Dari peti. Jadi asal katanya dari peti. Dia sebagai alat mengangkut barang yang bisa digunakan di berbagai moda. Bisa jalan raya juga bisa dipakai, moda jalan. Dengan truk peti kemas, ada truk peti kemas, bisa juga kereta api, dan juga kapal peti kemas. Dan berat maksimum paling besar itu muatan kering itu 20 kaki, yaitu 24.000 kg. 40 kaki itu panjangnya adalah 30,480 kg. Itu termasuk high cube container. Berat muatan bersih payload yang bisa diangkut itu 21.800 kg untuk 20 kaki, untuk 40 kaki 26,680 kg. Nah, standar ukuran peti kemas juga sudah sudah dihitung dan sudah ada dalam bentuk tabel. Ditampilkan dalam tabel. Bagaimana dimensi luarnya, dimensi dalamnya sudah ada ukurannya, bukan pintu, volumenya, berat kotor, berat kosong, muatan bersih sudah ada. Untuk peti kemas bahkan ada peti kemas 45 kaki dengan satuan Inggris maupun satuan metrik. Nah, salah satu keunggulan angkutan peti kemas itu adalah intermodality-nya, di mana peti kemas bisa diangkut dengan truk peti kemas, kereta api, dan kapal peti kemas. Hal ini menyebabkan peralihan angkutan barang umum menjadi angkutan barang dengan menggunakan peti kemas. Ini lebih menonjol dan beberapa dekade terakhir ini lebih menonjol. Salah satu keunggulan angkutan peti kemas, intermodality-nya bisa diangkut dengan truk ya. Nah, ini yang kemudian digunakan sekarang dan lebih murah angkutan peti kemas. Dalam angkutan barang apa saja, saya pernah menggunakannya ke Surabaya, akan membawa motor juga kirim peti kemas, begitu balik dari Surabaya, selesai kuliah, lebih murah menggunakan angkutan laut pada angkutan lainnya. Paling murah. Jadi ini materi kita demikian, materi perkuliahan 10. Atau menambahkan kuliah ini perkuliahan berikutnya juga. Jadi saya akhiri, atas kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.